Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengantar bisnis Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Ibu Sri Rahayu Tri Astuti SEMM. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fajri dengan NIM 1202011220018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan, yakni adalah analisis perusahaan Starbucks. Adapun beberapa topik yang kemudian akan kami bahas pada kesempatan kali ini, setidaknya ada 6 poin. Pertama adalah profil perusahaan, visi dan misi dari perusahaan itu sendiri, lalu tujuan dan sasaran perusahaan, faktor internal dan eksternal, struktur fungsi baik manajemen SDM, produksi hingga keuangan dan akuntansi, dan masalah yang pernah terjadi di dalamnya. Lalu profil perusahaan pertama, Starbucks adalah perusahaan kopi yang tidak hanya menjual kopi, sejatinya juga menjual banyak produk-produk lainnya seperti teh, kue kering, sandwich, salad, dan camilan yang akhirnya nanti, kalau kita lihat hari ini banyak juga menjual bagaimana barang-barang yang sifatnya kebutuhan seperti tas, lalu ada tumbler, gelas, bahkan sendok di dalamnya. Dalam sejarahnya, Starbucks pertama kali berdiri di tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat, dan mengalami perkembangan yang pesat hingga sekarang. Kalau kita lihat dari data, mereka di Amerika pernah sekitar ada 900 kedai dan memiliki penghasilan yang sangat luar biasa hingga terkenal sangat luar biasa di era sekarang ini. Lalu selanjutnya adalah visi misi dari perusahaan. Pertama adalah membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan sesuatu hal yang terbaik, lalu menciptakan image yang cemerlang di masyarakat untuk Starbucks sebagai suatu merek yang terkenal walaupun tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, lalu menjadikan Starbucks sebagai merek yang terkenal dan menjadikan nomor satu pada bidang perusahaan. Bagaimana Starbucks ini memiliki nilai utilitas dan mengejar nilai laba juga di dalamnya. Untuk kalau kita berbicara dengan kopi, pasti kita harus, kalau kita lihat sekarang, pasti kaitannya dengan Starbucks. Lalu selanjutnya adalah misi, ya, ini adalah tentang memahami tentang dengan masalah-masalah lingkungan dan mitra usaha di dalamnya, menciptakan solusi yang fleksibel dan inovatif serta kreatif, bekerja keras untuk menjual dan membeli dan menggunakan produk terbaik yang ramah lingkungan, memahami tanggung jawab dari masing-masing lingkungan hidup, menerapkan tanggung jawab lingkungan hidup, dan mengukur dan memonitor kemajuan serta proyek terhadap kepada lingkungan, lalu mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Kalau kita lihat dari misinya ini sangat berkaitan dengan pihak-pihak eksternal, baik lingkungan hidup maupun mitra usaha dan karyawan itu sendiri dalam proses recruitment dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari perusahaan Starbucks. Tujuannya adalah tentang pertama bagaimana menciptakan manfaat yang komprehensif pada karyawan, yakni adalah menciptakan dan menumbuhkan kualitas pada karyawan tersebut tidak hanya untuk kemudian mengelola orang lain, tapi juga tentang bagaimana mengelola diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah menciptakan karyawan yang memiliki lingkungan kerja yang positif, di mana melihat akan ada peningkatan laba jika karyawan merasakan kenikmatan dan kenyamanan saat bekerja. Lalu, guna membayar dan manfaat ulang itu, pengalaman pribadi untuk membantu mendapatkan loyalitas karyawan dan menjadi misi yang sebenarnya lumayan sulit bagi Starbucks, tapi menumbuhkan dan menciptakan loyalitas pada karyawan itu menjadi salah satu kunci bagaimana Starbucks hari ini mampu untuk mendominasi pasar perkopian di seluruh dunia. Dan kalau kita melihat 3 tujuan utama dari Starbucks itu sendiri tentang bagaimana berbicara soal karyawan, berbicara tentang pihak internal, dan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat berkaitan dengan bagaimana Starbucks hari ini. Kalau kita melihat Starbucks hari ini ada dominasi, ada pelayanan, ada kenyamanan yang kita dapat ketika pertama kali kita datang di Starbucks itu sendiri dan membuat kita terus-menerus datang ke Starbucks, dan kalau ada kata bisa lain lah mengandung zat adiktif di dalamnya bahkan. Lalu yang terakhir adalah sasaran, dan kita melihat sasaran dari perusahaan Starbucks ini adalah pihak-pihak yang berada di level menengah atas. Bagaimana kalau kita lihat harga dari Starbucks itu sendiri adalah harga yang lumayan bagi masyarakat Indonesia khususnya, harga yang sebenarnya
merogoh kocek lumayan dalam, tapi sesuai menurut saya dengan rasa dan kenyamanan yang didapat ketika datang dan hadir di Starbucks itu sendiri. Maksudnya adalah faktor internal dan eksternal dari sebuah perusahaan Starbucks itu pertama adalah kualitas karyawan yang baik, bagaimana proses pelayanan di Starbucks itu dibentuk dari penanaman-penanaman mental dan penanaman nilai serta norma dari perusahaan Starbucks itu sendiri, sehingga menciptakan karyawan yang baik, lalu menghasilkan fasilitas dan servis yang baik juga kepada masyarakat atau para pelanggan. Lalu selanjutnya adalah pimpinan perusahaan yang berkualitas, bagaimana koordinasi dari atas sampai ke bawah yang memiliki tingkat kebaikan yang luar biasa, lalu ada tempat kerja yang nyaman, ada AC, ada TV, ada makanan ringan di sana, sehingga hasil-hasil ide-ide kreatif akan tumbuh di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal, bagaimana kondisi geografis dari Starbucks ini biasanya berada di daerah-daerah yang dingin. Nah, ketika awal berdiri dingin sesuai dengan kebutuhan, menjawab kebutuhan zaman pada saat itu, hadirnya kopi menghangatkan situasi dan tubuh pada saat itu. Lalu yang terakhir adalah, yang kedua adalah kritik dari para pelanggan, bagaimana Starbucks selalu membuka kritik atau menyediakan barcode atau link untuk memberikan kritik kepada Starbucks untuk Starbucks kemudian hari mampu untuk mencari evaluasi sehingga Starbucks terus berkembang dan kalau kita melihat hasilnya sekarang begitu luar biasa Starbucks itu mampu berjalan dengan positif dan baik. Selanjutnya adalah negara awal berdiri kalau kita melihat negara awal berdiri dari Starbucks itu adalah Amerika Serikat. Bagaimana Amerika Serikat negara yang besar, negara yang memiliki dominasi pasar yang cukup tinggi sehingga mampu untuk kemudian mempengaruhi negara-negara lain dan dalam prosesnya Starbucks sangat mudah untuk melakukan ekspansi dari satu negara ke negara lainnya. Lalu adalah struktur manajemen dari perusahaan. Perusahaan Starbucks ini memiliki berbagai macam struktur, yakni mulai dari CEO sampai kemudian international development, bahkan ke Western Pacific, bahkan ada yang di Northward, maka di finance, di digital marketing, sangat detail dan ada tugas-tugas dan tupoksi dari masing-masing divisi ini. Terus selanjutnya adalah tentang bagaimana kita akan membahas fungsi dan struktur dari manajemen-manajemen yang ada dalam sebuah perusahaan Starbucks. Pertama adalah sumber daya manusia. Inilah koordinator sumber daya manusia tentang bagaimana mengelola dan memastikan bahwa staf-staf atau bawahan-bawahannya mampu untuk berjalankan tugas dan tupoksi dari sumber daya manusia ini berjalan dengan baik. Dan tupoksi itu dibagi dalam 3 bidang, yang adalah recruitment, bagaimana mencari karyawan memiliki kualitas, kompetensi, dan inovatif serta kreatif dan menjawab tantangan zaman. Yang kedua adalah promosi dan mutasi, mereka-mereka yang berhak untuk bagaimana menganalisis apakah sesuatu karyawan atau seorang karyawan itu mengalami peningkatan atau penurunan dalam proses bekerjanya sehingga mampu untuk menilai dengan secara baik bagaimana prosesnya dan ini layak untuk ditingkatkan jabatannya atau justru malah diturunkan atau bahkan dikeluarkan dari perusahaan Starbucks itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah motivasi karyawan, relevansi yang sudah saya katakan tadi dengan bagaimana tujuan dari Starbucks itu sendiri menciptakan karyawan yang memiliki kualitas yang sangat baik dan bermutu tinggi di dalamnya. Terus selanjutnya adalah koordinator manajemen pemasaran. Ini adalah berkaitan juga dengan koordinator manajemen sumber daya manusia tadi. Tugasnya sama tentang bagaimana memastikan bahwa setiap bawahan-bawahannya menjalankan tugas dan tupoksinya dengan baik. Ya ini ada riset pasar, ya ini tentang bagaimana melihat kondisi pasar. Dan kemudian adalah perencanaan pemasaran, bagaimana perencanaan di dalamnya mampu untuk mengelola masing-masing proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada koordinator keiklanan, pelaksanaan analisis di bawah perencanaan perusahaan dan pengelola usaha pemasaran bagaimana ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik tentang membranding dan memastikan bahwa Starbucks ini masih bisa diterima dan layak untuk dikonsumsi di masyarakat. Lalu selanjutnya adalah fungsi dan struktur manajemen produksi, yang adalah koordinator manajemen bagaimana memastikan juga sama halnya dengan SDM dan pemasaran tadi adalah terbagi menjadi 3, yakni ada perencanaan, pengendalian, dan pengawasan produksi. 3 hal yang sangat berkaitan, bagaimana merencanakan dalam prosesnya, alur apa yang kemudian akan digunakan, pengendalian juga bagaimana melihat di hari H atau pelaksanaan apa yang sudah menjadi kekurangan dan pengawasan di pra dan akan dilakukan evaluasi terkait dengan proses yang pernah berjalan di dalam proses itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah manajemen keuangan, yakni dibagi menjadi 3, yakni sumber dana, bagaimana mencari dan memastikan bahwa Starbucks ini mampu terkenal di hadapan masyarakat dan pengelola dana tersebut diterima dari pihak pemasaran atau periklanan itu tadi. Lalu kemudian ada proses pengelolaan, penempatan dana sesuai dengan tempat dan tujuan serta fungsi dari dana tersebut. Lalu ada pengawasan dana, bagaimana memastikan bahwa dana yang ada, dana yang digunakan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah fungsi dan struktur manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi dibagi menjadi 2, yakni badan audit dan akuntan perusahaan. Badan audit dalam
tentang bagaimana mengaudit setiap apapun yang kemudian dilakukan atau pembukaan atau penjurnalan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Starbucks itu sendiri, memastikan bahwa uang tidak ada yang ditilap, uang tidak ada yang dicuri, uang sesuai dengan kebutuhan dan jawaban dari tantangan dari perusahaan itu sendiri. Lalu badan audit ini bekerjasama dengan akuntan perusahaan untuk memastikan bahwa menciptakan catatan yang berkualitas dan memiliki maksimalitas yang tinggi. Dan selanjutnya adalah laporan keuangan Starbucks. Ini kalau kita lihat banyak peningkatan yang luar biasa di dalamnya, banyak kegiatan-kegiatan yang sehingga mampu meningkatkan kualitas dan pendapatan dari Starbucks itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kalau kita melihat problematika yang pernah dihadapi oleh Starbucks, ya ini adalah pernah kegagalan ekspansi Starbucks di Australia. Masalahnya adalah tentang bagaimana Starbucks terlalu terburu-buru membuka banyak cabang di satu waktu yang sama dan tidak melihat bagaimana budaya dari masyarakat Australia terkait dengan ngopi. Lalu solusinya adalah pertama, mempromosikan kepada investor besar bahwa investor besar di Australia bahwa Starbucks ini layak loh untuk digunakan, bahwa di negara lain juga berhasil dan akhirnya mendapat modal untuk kemudian melakukan peringkalan dan branding di dalamnya. Lalu kemudian menyesuaikan budaya ngopi dengan masyarakat Australia. Masyarakat Australia itu sebenarnya tidak bisa sih sebenarnya ngopi sambil berjalan atau sambil berada di kereta. Tapi mereka memanfaatkan kopi ini sebagai tempat untuk bercengkrama dan berbicara dengan teman-temannya. Dan ini sudah kita rasakan efeknya sih sekarang dan kita lihat bahwa Starbucks mengalami peningkatan yang pesat dan sungguh luar biasa. Dan kalau kita datang ke sana ada kenyamanan, ada kenikmatan yang di dalam karena servis dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk menginspirasi dan menumbuhkan semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan pada suatu waktu yang sama. Tentang bagaimana ini adalah tagline dari Starbucks tentang bagaimana setiap manusia wajib untuk menginspirasi dan menjaga lingkungan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan inilah presentasi terbaik dari saya dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.